yang ngomongin terjadilah pengkhianatan. Saya berani mengatakan terjadi pengkhianatan. Akhirnya Pak yang ngomongin tidak jadi gubernur dan malah jadi direktur direksi di PLN, kemudian ada Unido dan segala macam. Itu adalah almarhum. Nah, jadi ini memang fitnah. Ini luar biasa dan inilah tantangan bagi kita. Dan tadi saya sampaikan secara pertarungan ideologi itu sudah dimulai semenjak sebelum kemerdekaan sampai hari ini dan kemungkinan akan sampai selanjutnya. Waktu webinar hari Jumat kemarin siang itu para pembicara mengatakan suasana hari ini dengan suasana tahun 50-an itu jauh berbeda. Malah mengatakan lebih berat hari ini ketimbang tahun 50-an. 50-an itu yang terjadi ya hasil pemilu tahun 55 itu kan ada 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI. Masyumi PNI dapat 58 kursi parlemen. Masyumi juga 58. Sama, cuman perolehan suaranya lebih sedikit PNI. Partainya Soekarno pada waktu itu. Ya. Yang NU itu kalau tidak salah saya hanya 32 kursi. PKI 28 kursi. Itulah 4 besar partai. Tapi kemudian kalau kita baca Fakultas Lektarnya Pak Nasir tahun 50 sampai 60 itu pertarungan di Majelis Konstituante semenjak pemilu tahun 55 sampai keluar dekret Presiden 5 Juli tahun 59 itu kan luar biasa pertarungan. Dan itu pertarungan ideologi. Pembicaraan waktu itu kan dasar negara, undang-undang dasar yang mau dibahas. Orang Kristen aja menyetujui dasar negara Indonesia itu Islam. Setelah Pak Nasir Masyumi menjelaskan, kalau Islam itu dasar negaranya gimana? Diuraikan oleh beliau, Allah yarham rahmatan lil alamin. Partai Kristen menerima, tapi musuh dalam selimut ini. Jadi bukan hanya sekarang, sehingga Soekarno membuat 3 pilar itu, nasional, komunis, agama. Nasional, agama, komunis. Ini yang dipaksakan untuk bisa membangun Indonesia ini. Bagi orang Islam ini tidak mungkin. Bagi umat Islam yang betul-betul Islam, gitu ya. Bagaimana menyatukan orang yang anti Tuhan, tidak ada Tuhan, ateis, tidak ada Tuhan disatukan dengan agama? Itu berat resultasi, tidak pernah ketemu itu. Sampai kapanpun, yang satu punya keyakinan dia punya Tuhan, punya Allah, yang satu enggak mengakui ada Allah. Hidup semua gue kan gitu. Ini mohon maaf, komunis itu kan harta tidak ada, negara yang miliki, istri tidak ada. Istri bersama semua, ini mohon maaf ibu-ibu. Anak-anak negara, kan gitu konsep komunis itu. Jadi bebas seperti itu, tidak ada nilai, kosong nilai. Inilah yang dihadapi. Nah, jadi sekarang kita harus tahu bahwa musuh bubuyutan Masyumi ini PKI adalah komunis PKI. Jadi sekarang siapa yang mengisukan seperti yang kita sampaikan tadi? Memfitnah, katakanlah itu ya, bahasanya memfitnah. Bahwa Masyumi ini partai pemberontak, mendirikan negara Islam, radikal. Faktanya tidak pernah seperti itu. Tetap demokratis. Jadi pemimpin kan ada Pak Nasir. Setelah berhasil dengan mosi integral, yang angkat jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri punya kekuasaan. Tapi kemudian mengundurkan diri karena Aceh, waktu sebelum NKRI dilahirkan, Aceh itu sudah terlanjur mengumumkan
bahwa dia akan pisah dengan Indonesia. Kan itu sebetulnya. Bahkan Pulau Jawa kan sudah sampai waktu Jawa. Pak Nasir turun ke sana, tidak dijemput oleh gubernur, malah istri gubernur dan diinapkan di hotel, bukan di apa, di gedung daerah gitu ya. Nah, kemudian orang Aceh memahami, tapi kami sudah terlanjur untuk menghidap air muda yang sudah dikeluarkan, tak sanggup kami. Akhirnya Pak Nasir balik ke Jakarta, sampai di Jakarta pilihan dua sebagai Perdana Menteri. Mau merintahkan ABRI, TNI sekarang untuk merangi orang Aceh, umat Islam, atau mau mundur dari Perdana Menteri. Pak Nasir memilih mundur, ketimbang memerangi saudara sendiri. Untuk apa jabatan? Untuk terima digunakan untuk memerangi sendiri. Kan kewenangan memerintahkan Panglima ABRI itu ada di Perdana Menteri, bukan di Presiden. Nah, Pak Nasir tidak mau memberikan perintah itu, tapi sebagai Perdana Menteri kalau nggak mau itu kepentingan ini kekuasaan, akhirnya mundur. Itu yang diinginkan, ya. Tapi juga tidak selesai, untuk pemilu aja tidak bisa. Nah, waktu pemilu diangkatlah seperti tadi, Pak Burhanuddin Harahap. Hanya 6 bulan jadi Perdana Menteri, melaksanakan pemilu, selesai pemilu sukses, ya untuk. Nah, kan itu. Jadi sejarah ini selama ini kan tidak pernah dimunculkan, malah disimpan kalau di komputer apa namanya, yang paling dalam kan, paling di bawah, di folder, susah untuk mengeluarkannya, gitu kan? Nah, sekarang tanggung jawab kita bersama mengeluarkan itu. Bagaimana kita menyampaikan yang benar itu adalah benar. Nilai-nilai kebenaran ini itu yang sebetulnya, dan inilah tanggung jawab kita sekeluarga besar Masyumi. Dan dalam momentum 76 tahun ini, saya melihat inilah makna yang terkandung harus kita pahami dan kita sampaikan ke bawah supaya masyarakat tidak berpikir dalam suatu kerangka pikiran yang salah. Dan ini juga lah sekarang, jujur, saya bicara jujur, ini juga lah sekarang yang paling ditakuti. Ini mohon maaf, saya belak-belakan aja. Partai Umat itu beberapa hari sebelum Idul Fitri dideklarasikan. Sementara Partai Masyumi sudah deklarasi 7 November tahun 2020. Kemudian susunan pengurus pusat BPP 3 April tahun 2021. Jauh sebelum Partai Umat. Tanggal 24-25 April sudah melaksanakan Rakornas. Kalau tidak salah saya, Partai Umat itu main sebelum lebaran dideklarasikan. Itu mulus pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM. Ini ada apa? Kalau bahasa Pak Abel, lalu tergilek, itu kan? Ini kita bicara politik ya Pak Inggris. Ini tanda-tanda gitu kan? Nah, padahal sudah duluan surat Masyumi yang dimasuk. Itu dibalas nggak salah bulan Juli, sampainya 3 bulan setelah itu baru sampai ke setiap DPP. Ini saya buka aja sekarang. Baru sampai dengan alasan macam-macam. Tapi itu nggak salah didekukan pikiran kita, karena Ketua Umum sudah mengambil hari itu bahwa ini tanggung jawab saya, harus saya dipikirkan. Kan itu waktu datang sini. Dan Riau yang paling getol menanyakan itu. Saya pernah telepon dengan Ketum, tolong bentuk tim yang betul-betul qualified untuk mengurus legalitas di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau enggak dari Riau bentuk tim itu. Jangan ngawang kata. Terpaksa saya keluarkan kalimat itu. Muak juga aku menengokkan. Ya, saya kan juga manusia biasa ya kan. Ada juga emosinya gitu. Saya bilang gitu. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat maka Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah menginstruksikan untuk kita sholat tahajud, sholat hajat untuk memohon ke Allah tadi. Kita kan disuruh berusaha, kemudian berdoa. Hasil Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi sekarang?
salah sebulan yang lalu, saya ditelepon oleh ketua DPD Masumi Ibu. Pak, ini kami Polres datang ke rumah. Saya kan udah biasa didatangi polisi, karena beliau ketua FPI, kan? Udah biasa. Tapi sekarang dia datang mendatangi saya sebagai saya ketua Masumi. Saya terkejut enggak, Pak? Apa ceritanya, Pak? Jadi nanya ke Kesbangpol, sudah terdaftar Masumi di sini? Oh, belum. Ketuanya siapa? Kami dengar Pak Ali Fahmi. Oh, Ali Fahmi ini kenal, datang ya. Disampaikan ada 10 partai baru yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu berdasarkan radiogram Kapolri, ada di HP saya. Itu kita nomor 3. Nah, kita nomor 3. Jadi di mata Kapolri kita ini sudah terdaftar. Nah, saya pikir ini permainan apa lagi? Ini semua kan permainan. Permainan, dan permainan. Nah, itu aja. Nah, jadi kita ini mau gimana gitu? Ya. Maka saya dari awal kita ikhlas. Dengan niat ikhlas masuk ini untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan itu jadi mana? Itu aja. Kalau saya pikir tidak jadi partai pun masuk ini, tapi kita sudah punya lembaga, sudah punya struktur. Di Riau kan tinggal 2 ini yang belum. Insya Allah mungkin ini sudah ada komunikasi. Ini karena kebiasaan atau mungkin dalam waktu minggu depan kita jadwal ke sana. Ini sudah insya Allah sudah ada jalan. Ada ketua Basnas di sana, itu sudah mau bela gitu ya. Nah, jadi ini saya kira kita harus ya jangan mau dikelibui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sekarang kan orang sering membalikkan fakta. Maka saya tantang masalah NKRI-nya di mana-mana sekarang tuh. Yang mengaku NKRI akan mati. Ya, pertanyaan sederhana, akan mati apa? Apa yang dia berbuat untuk NKRI ini? Terus terang. Nah, kita maksudnya bertanggung jawab lahir dan batin untuk NKRI itu. Karena yang melahirkan NKRI itu Masumi, bukan orang lain. Saya ada pembukaan pelatihan dai muda berapa bulan yang lalu di Mandal. Itu saya di masjid, saya pidato itu. Jadi kaum muslimin, muslimat jangan merasa jadi tamu di rumah sendiri. Kita ini umat Islam Indonesia jangan merasa jadi tamu di rumah sendiri. Karena memang Indonesia ini kita ini punya tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan lahirnya negara ini. Dan tokoh-tokoh Islam yang mempertahankan NKRI dari rombongan komunis. Jelasnya. Nah, sekarang mulai lagi. Kan udah mulai lagi nih. Jadi kalau ada yang memfitnah, mengatakan bahwa Masumi itu partai terlarang, dibubarkan oleh Soekarno, partai yang mendirikan negara Islam, partai radikal, tandanya dia PKI. Itu aja. Rumusnya sederhana, nggak usah terlalu panjang-panjang. Itu aja. Dan orang yang sekarang kalau ada yang berteriak, tidak ada PKI, mana ada PKI? Ini hanya isu aja, tandanya dia PKI itu aja tuh. Nah, Allah Akbar. udah bagaimana cerita itu? Karena memang ini kenyataan sekarang seperti itu. Apalagi di media sosial sekarang Cina yang masuk setiap hari, dibuat orang dan segala macam. Ya gimana itu? Dan ya ini mohon maaf. Yang paling ditakuti oleh penguasa rezim Masumi. Yang lain masih bisa diatur. Yang lain masih bisa dikendalikan. Tapi Masumi semenjak dulu tidak bisa dikendalikan. Dan semua pimpinan Masumi sekarang juga tidak bisa dikendalikan. Saya yakin itu. Saya kenal baik dengan namanya Dr. Abdul Wahid Mahua. Semenjak tahun 79 saya sudah kenal. Ahmad Yani sudah kenal. Sudah lama. Dulu teman bolong, sama-sama pengacara. Kalau ke Jakarta dia yang jemput saya ke dalam, pergi bolong ke Bogor segala macam. Jadi pagi 8 saya karena memang dia umurnya lebih bawah saya, kan? Jadi tahu sih. Dari A sampai Z saya tahu orang-orang itu. Makanya saya tidak ragu lagi. Sekjen ada Dr. TB Masa Ja'far.
itu sebentar lagi profesor, dosen di UNES ya. Orang kita Aceh itu bapaknya tokoh Aceh. Itu juga masuk ke kelompok yang mempertahankan NKRI. Dan banyak tokoh-tokoh sekarang yang akan memahami itu, yang akan mempertahankan ini. Makanya jangan ragu. Kalau aku yakin saya bahwa kelompok Islam, katakanlah itu kelompok alumni 212, ada lagi MPUI yang kemarin juga acara di Jogja, ada rekomendasinya sama pikirannya dengan Mas Umi. Insya Allah ini akan bergabung ke diskusi. Insya Allah, kita bukan sendiri, kita bukan sendiri insya Allah. Saya lihat mata kepala saya sendiri waktu Rakornas 24-25 April yang lalu itu, mak-mak yang ikut demo ke Mahkamah Konstitusi waktu Pilpres kemarin itu, pimpinan demo itu Abdullah Mahmud itu masuk semua. Jadi di DPP itu partai mak-mak itu jangan 30%, 70% mak-mak bisa. Itu kan di situ. Nah, cuma ya ini kan gak segampang itu kita namanya berjuang, apalagi memperjuangkan kebaikan dalam satu negara yang cukup besar Indonesia ini. Jangan tidak segampang kita di rumah tangga aja sendiri aja punya tantangan, apalagi ini negara. Tantangan kita bukan hanya yang bukan Islam aja, bukan komunis saja. Yang kelompok Islam sendiri ada juga yang iri melihat kita. Ini kemarin saya terus terang aja nih, berapa teman-teman kita di PEN 411. Nah kemudian tak dapat tempat, lari bikin PDRI. Sekarang nggak jalan PDRI itu. Sekarang mau dijual, mau ini segala macam, sudah nggak syar'i lagi. Itu bahasa dari ketua DPW di sini. Mau gabung ke Masumi. Ya ini saya sering berdialog dengan Pak Sekretaris. Ini kita ini akan dihadapkan seleksi alami. Mana yang tidak ada itu secara alami akan tersingkir sendiri. Saya bisa sebutlah. Ada yang terakhir kita. Tapi kita tidak. Kita tetap husnuzon, berbaik sangka dan menjalin silaturahmi. Teman-teman yang semula masuk di DPW, kemudian ya terakhir kita minta ya kepastian dia mengundurkan diri, silaturahmi tetap aja kita jaga. Tidak ada masalah kan? Karena memang dengan kita memaksakan seseorang. Nah, jadi ini ya kalau Bang Makmur Hendrik, ini ya Bang beliau, bagi saya abang saya juga. Karena saya sudah ketua majelis ketua badan kehormatan. Beliau angkatan 6, aktivis PI di KPU Riau 1 periode, di KPU Kota Pekanbaru 1 periode. Sekarang lagi sakit-sakitan. Beliau mengatakan Masumi akan jadi partai besar. Itu pengalaman empirisnya di KPU. Pemilu tahun 99. Cobalah kita berpikir sendiri. Pemilu 99 itu kenapa PDIP itu menang? Ini pertanyaan saya, kenapa PDIP itu menang? Di Riau ini, teman-teman saya pengacara, saya tidak usah sebut nama. Dia dicatat aja namanya untuk jadi caleg, tidak bermimpi pun tidak dia untuk duduk di DPRD. Tanyakan duduk, ada sekian orang. Satu periode ya, pemilu 99 itu. Kenapa? Jawaban sederhananya ini tidak perlu bukan hasil survei itu, karena masyarakat sudah muak dengan kepemimpinan Orde Baru selama 32 tahun. Itu aja menurut sederhananya. Sekarang kalau pemilu jadi tahun 2024, belum tentu juga jadi ini. Macam-macam kejadian sekarang kan, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, masyarakat sekarang udah muak dengan kebohongan-kebohongan, membalikan fakta yang dilakukan oleh rezim yang sedang berkuasa.
tinggal ini saya mau maaf. Sampai sekarang setelah saya terpilih jadi ketua DPD ini, hampir setiap hari ada aja tamu di kantor segala macam. Ini orang Golkar aja sekian orang, saya nggak usah sebut. Sekian orang minta diskusi dengan saya. Bang, ada yang mudah-mudahan, bang, ini Mas Umi banyak apa ini ikonnya bicara korupsi aja. Partai lain saya jamin tak berani bicara korupsi. Mas Umi tidak punya beban. Dan ikonnya tokoh pemberantas korupsi. Abdullah Al-Mahmud. Kita bicara itu aja kalah partai ini semua nih bang. Jadi awak mau pindah Mas Umi. Saya bilang itu. Ya, kalau Bapak izinkan, ayo ambil kursi dulu. Harus ikut mendaurah dulu. Kalau enggak, nggak bisa pindah-pindah gitu aja. Ini bukan tempat pelarian. Saya bilang itu. Dan ini memang masuk akal. Jadi itulah. Ini sekarang yang cemas itu bukan kita, tapi orang lain. Melawan kecemasan ini gimana? Tidak ada pilihan kecuali memfitnah, memutarbalikkan fakta. Itu bahagian dari kerja-kerja politik orang yang tidak berpolitik akhlakul karimah. Kita ini insya Allah berpolitik dengan akhlakul karimah. Dasarnya keimanan. Kan itu aja. Saya yakin mudah-mudahan itu ya. Ini dari hari ke hari kan inilah ada kemajuan kita gitu ya. Walaupun ya apa namanya, ya saya yakin Pak Cahyo sering saya sebut ini kalau tak lagi keluar terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu, Cahyo hati-hati dicari orang ini. Telepon terus ya Pak ya. Ya telepon terus berebut nih mau masuk. Sekarang kan nanya nih, Pak belum? Saya kalau ada yang aku saya jawab, ada yang saya jawab. Pasti juga kan. Tergantung orangnya ya Pak ya. Tergantung orangnya. Kalau datang gini gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Sampai detik ini belum ada surat pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi saya hampir yakin itu akan keluar sebentar lagi. Saya bilang gitu. Kalaupun tidak, bagi kami ada masalah. Karena apalah artinya secari kertas dari Kementerian Hukum dan HAM itu. Kalau ini berubah gimana? Menteri Hukum itu sebenarnya nanti. Jadi ini ya itulah kan. Pak Gatot Nurmantio memperkirakan rezim ini tidak akan sampai 2024. Itu hak beliau ya. Jadi ya kalau kita siap ya. Kan itu aja. Yang jelas kita sudah punya struktur dari 12 kabupaten kota sudah ada 10, tinggal 2 lagi. Yang 2 ini insya Allah sampai akhir tahun ini akan terbentuk. Karena hasil rapat 2 minggu yang lalu itu yang di Inhil sudah ada kontak dan terakhir saya sudah kontak dengan tim yang lama. Ini tim lama dengan tim baru sudah punya komunikasi. Tinggal menetapkan waktu habis tanggal 7 ini kita mau ke sana. Nah, untuk di Kuansing itu Pak Ajis dengan Pak Raja Yatra. Beliau yang pulang balik ke sana. Ini insya Allah akan selesai. Ya kan? Tinggal Pekanbaru nih, tugas Pak Lukisna. Di mana apa namanya? Ya kalau perlu dilabrak kan ya. Iya. Ya ini Pak Legisna hari itu kita udah ketemu dengan Pak Sekretaris DPD dan sudah ada kesepakatan solusi-solusi. Tapi habis itu beliau ke Kalimantan Selatan. Saya kira selanjutnya kita tunggulah. Sekarang lah ya kan. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi jangan mau kita sekali lagi jangan mau kita dibohongi lagi. Nah, jangan mau kita dikibuli lagi. Kibuli itu bahasa Jawa. Iya Pak Jaya. Beda ya. Beda ya. Kibuli ya. Nah, jangan mau. Masa kita ini mau jadi sasaran aja oleh orang-orang tertentu. Ya janganlah kita seperti itu ya. Dan insya Allah ini ya berapa DPD kita yang terakhir yang agak luar biasa gerakannya DPD penelawan ya. Hari ini juga punya kegiatan
Dan itu targetnya sampai Desember akan selesai 100% pembentukan DPC. Januari akan daurah bersama dengan Siap, insya Allah. Itu nanti di mulai yang daerah-daerah lain, ya kita memang berusaha berdoa, hasil Allah yang menentukan, dan urusan kita hasil itu, ya kan? Jadi ini semenjak momentum kita hari ini ke depan, kader-kader keluarga besar Masyumi jangan juga mau dibohongi oleh orang lain. Nah, kalau orang mengatakan Masyumi pemberontak, jawab, tidak ada Masyumi pemberontak, tidak ada buktinya. Ya, 7 November 2020 deklarasi di Keramat Ayam 45, habis itu Menko Polhukam namanya Mahfud MD sudah mengeluarkan pernyataan di media. Masyumi bukan partai terlarang, jadi mau eksis silahkan, tidak ada masalah. Cuma ya sekarang karena ketakutan aja. Kalau Masyumi ini bergerak, Masyumi eksis, ya tidak bisa tidak bisa tidak bisa dirayu. Ini mohon maaf, rayuan Pulau Kelapa, apa istilahnya, udah luar biasa. Bang Abdullah Moga pernah cerita saya berapa T diperlukan untuk Masyumi bisa eksis. Sudah sampai ke telinga abang, tapi abang tolak. Itu dari Naga 9, Pak. Tadi datang ada sekali. Nah sekarang modal kita hanya akidah Islamiyah, sudah terbentuk semua. Sama daerah-daerah lain juga gitu. Tantangan kita di daerah apa? Ya ada uangnya tak? Ya, tinggal kita bagaimana menjawab. Dan itu aja kan. Saya itu. Terima kasih. Ini kurang. Kalau hampir jam 5, saya kembalikan kepada moderator. Kalau masih ada silakan. Kalau enggak mungkin kita masuk pada acara selanjutnya. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Saya masih ada waktunya? Cukup? Iya, cukup. Jadi disimpulkan sebagai kata penutup.